Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai penentuan kadar tiamin secara spektrofotometri ultraviolet. Anggota kelompok kami terdiri dari Alifah Nur Fauziah, Denisa Dewi Anggraini, Ivan Kamaludin, Rena Nur Atikah, dan Rifki Zainul Abidin. Sebelum ke penentuan kadar, kami menjelaskan sedikit teori dasar mengenai penentuan kadar tiamin secara spektrofotometri ultraviolet. Vitamin B1. Vitamin B1 merupakan vitamin yang terlarut di dalam air dan terdiri dari cincin pirimidina dan cincin tiazola atau mengandung sulfur dan nitrogen yang terhubung dengan jembatan metilen. Vitamin B dikenal juga sebagai tiamin. Bentuk murni dari tiamin adalah tiamin hidroksida. Vitamin B1 sebagian terdapat pada beras. Beras merupakan makanan pokok dari sebagian besar penduduk di Indonesia. Sebagian besar kandungan beras adalah pati, sekitar 80%, dan sebagian kecil pentosa, selulosa, hemiselulosa, dan gula. Sifat-sifat tiamin adalah sebagai berikut. 1. Larut di dalam air, stabil dalam keadaan kering. 2. Tahan panas pada keadaan asam. 3. Mudah rusak karena panas atau oksidasi. 4. Mudah rusak oleh pemasakan yang lama. 5. Tahan suhu beku. 6. Absorpsi dihambat oleh alkohol. 7. Tubuh mengandung tiamin 30-70 mg. 80% dalam bentuk TPP atau setengah dalam otot, selebihnya dalam otak, hati, jantung, dan ginjal. 8. Tiamin dapat disintesis oleh mikroorganisme saluran cerna, tetapi kontribusinya sangat kecil. 9. Kelebihan ekresi dan tidak menimbulkan racun. Spektrofotometer UV vis. Spektroskopi didefinisikan sebagai interaksi antara radiasi elektromagnetik atau RIM dengan sampel. Jika panjang gelombang RIM yang digunakan bersesuaian dengan panjang gelombang ultraviolet visible, maka disebut dengan spektroskopi ultraviolet visible, yang biasa disingkat dengan UV vis. Tujuan dan prinsip. Tujuan penelitian ini bertujuan kandungan vitamin B1 pada beras putih organik dan beras merah organik dengan metode spektrofotometri UV vis. Prinsip percobaan. Berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik antara sinar ultraviolet dengan sederetan larutan cuplikan standar dan sampel tiamin yang mengabsorpsi, kemudian meneruskan berkas cahaya menuju detektor untuk diketahui absorbansi maksimum sehingga konsentrasi dapat dihitung. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan dari penentuan kadar tiamin secara spektrofometri UV. Alat-alat yang digunakan antara lain, yang pertama ada blender, yang kedua alat penumbuk, yang ketiga labu takar dengan berbagai ukuran dari 50 mili, 100 mili, 1000 mili, dan 1000 mili. Yang keempat ada pipet volume juga dengan berbagai ukuran pula. Ada yang 2 mili, 5 mili, 10, dan 25 mili. Lalu yang keenam ada pushball, yang ketujuh ada kuvet, yang kedelapan ada timbangan analitik, dan yang terakhir itu adalah spektrofometer UV Shimadzu 1800. Untuk bahan-bahannya, yang pertama menggunakan beras putih organik, lalu yang kedua menggunakan beras merah organik, yang ketiga menggunakan tiamin HCl standar, yang keempat menggunakan HCl pekat, yang kelima menggunakan HCl 0,1 normal, dan yang terakhir menggunakan Aquades. Untuk prosedur percobaannya menggunakan teknik sampling yang dimulai dengan menimbang beras putih dan beras merah, lalu blender beras tersebut. Setelah di blender, beras dihaluskan kembali dengan cara ditumbuk. Tahap selanjutnya yang kita harus buat ialah untuk membuat larutan standar. Untuk membuat larutan standar, kita harus menimbang sesama 50 mg tiamin HCl standar, lalu kita larutkan dalam HCl 0,1 normal dalam labu takar 100 mili sampai tanda batas. Yang kedua, kita akan melakukan penentuan panjang gelombang maksimum dengan cara mengambil 5 mili larutan induk yang dimasukkan ke dalam labu takar 50 mili. Lalu menambahkan HCl 0,1 normal sampai tanda batas. Dan yang terakhir,
Dan yang terakhir, ukur serapan dari data operating time yang diperoleh pada panjang gelombang 220 nanometer hingga 265 nanometer. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan penentuan operating time. Yang pertama, mengambil 2 mili larutan induk lalu dimasukkan ke labut takar 50 mili. Yang kedua, tambahkan HCl 0,1 normal sampai tanda batas. Yang ketiga, ukur serapan pada panjang gelombang 246 nanometer setelah 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit. Yang terakhir, kita akan melakukan penentuan larutan sampel. Yang pertama, menimbang dengan sesama 100 mg sampel lalu dimasukkan ke dalam labut takar 100 mili. Yang kedua, larutkan dalam HCl 0,1 normal sampai tanda batas dan homogenkan. Yang ketiga, pipet 25 mili dan dimasukkan ke dalam labut takar. Yang keempat, menambahkan HCl 0,1 normal sampai tanda batas. Lalu yang kelima, membaca absorbansi sampel tersebut dengan panjang gelombang maksimum dan menggunakan belangko HCl 0,1 normal. Yang terakhir, kita tinggal menghitung kadarnya. Analisis data. 1. Panjang gelombang maksimum digunakan untuk menentukan konsentrasi standar, kemudian dapat ditentukan kadarnya dengan rumus A1/A2 sama dengan C1/C2 dengan A1 sebagai absorbansi standar, A2 absorbansi sampel, C1 konsentrasi standar, C2 konsentrasi sampel, dengan kadar sama dengan konsentrasi dikali faktor pengenceran dikali faktor pembuatan per berat sampel dikali 100. Data penelitian yang didapat kemudian diuji dengan uji standar deviasi atau SD dengan persyaratan sebagai berikut. Standar deviasi sama dengan akar stigma dalam kurung X besar dikurangi X kecil pangkat minus 2 per N dikurangi 1. Perhitungan kadar sampel. A1/A2 sama dengan C1/C2. Kemudian C2 sama dengan A2 dikali C1/A1 sama dengan 0,019 dikali 16,74 per 0,797 sama dengan 0,39907 mg per liter. Kadar sama dengan 0,39907 mg per liter dikali 2 dikali 100 ml dibagi 0,1077 gram dikali 100 sama dengan 0,39907 mg per liter dikali 2 dikali 0,1 liter dibagi 0,1077 gram dikali 100 sama dengan 0,079814 dibagi 10,77 sama dengan 0,0078 mg per 100 gram. Hasil penelitian. Analisis sampel secara kuantitatif. Uji kuantitatif vitamin B1 alias tiamin HCl pada beras putih organik dan beras merah organik didapatkan data absorbansi sampel yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel 1, data penetapan absorbansi sampel beras putih dengan panjang gelombang 246 nanometer. Beras putih penetapan 1 memiliki absorbansi sebesar 0,019 dengan kadarnya sebesar 0,0074 mg per 100 gram. Beras putih penetapan 2 dengan memiliki absorbansi sebesar 0,020 dengan kadar vitamin B1-nya 0,0075 mg per 100 gram. Untuk beras putih penetapan yang ketiga memiliki absorbansi sebesar 0,019 dengan kadarnya 0,0068 mg per 100 gram. Kadar rata-rata vitamin B1 ini yaitu 0,0075 mg per 100 gram. Data penetapan absorbansi sampel beras merah
pada panjang gelombang 246 nanometer, beras merah penetapan pertama memiliki absorbansi sebesar 0,034 dengan kadarnya 0,0129 mg per 100 gram. Pada beras merah penetapan yang kedua memiliki absorbansi sebesar 0,031 dengan kadar sebesar 0,0119 mg per 100 gram. Pada beras merah penetapan yang ketiga memiliki absorbansi sebesar 0,046 dengan kadar sebesar 0,0186 mg per 100 gram dengan kadar rata-rata vitamin B1 pada beras merah sebesar 0,0124 mg per 100 gram. Berikut grafik panjang gelombang maksimum larutan standar. Pada panjang gelombang 246, absorbansi maksimum yang didapat larutan standar sebesar 0,792. Dapat dilihat pada data operation time dengan 10 kali pengulangan dalam menguji larutan standar dengan absorbansi maksimum yang didapat sekitar 0,792 dan rata-rata memiliki absorbansi sebesar 0,790. Sekian, mohon maaf bila kami ada salah kata. Terima kasih. Here's how a spectrophotometer works. A lamp provides the source of light. The beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism and separates the light into its component wavelengths. The grating is rotated so that only a specific wavelength of light reaches the exit slit. Then the light interacts with the sample. From this point, the detector measures the transmittance and absorbance of the sample. Transmittance refers to the amount of light that passes completely through the sample and strikes the detector. Absorbance is a measurement of light that is absorbed by the sample. The detector senses the light being transmitted through the sample and converts this information into a digital display.